Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Saudara-saudara, kali ini saya kembali mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang pernah diucapkan oleh Yusuf Mansur di TV One tahun 2017 lalu. Di video yang sudah saya putarkan berulang-ulang di channel saya ini, Yusuf Mansur mengatakan bahwa niat dia masuk dalam bisnis warung steak and shake itu adalah untuk membiayai rumah tahfidz yang ada di mana-mana. Saya kali ini mengkonfirmasi kebenarannya. Ternyata apa yang saya temukan kemarin di Pondok Ranji, Tangerang itu ternyata apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur itu adalah sebuah kebohongan belaka. Hari Selasa tanggal 20 Agustus kemarin, saya menjambangi satu lagi rumah tahfidz Darul Quran yang berada di Jalan Beruang 2, Pondok Ranji, Tangerang. Di pondok tahfidz itu, rumah tahfidz itu masih terpampang dengan jelas Darul Quran, sebuah merek yang selama ini melekat pada Jam'an Nur Khotib Mansur. Rumah tahfidz itu dalam keadaan sepi, bahkan pintu gerbangnya dikunci dari luar. Ada beberapa mobil terlihat di dalamnya, tapi salam saya dan ketokan saya tidak dijawab oleh orang di dalam rumah tahfidz itu. Sementara saya berkesimpulan bahwa rumah tahfidz itu dalam keadaan kosong. Saya kemudian bertemu dengan Pak RT yang ketua RT maksud saya di lingkungan situ. Ternyata istri dari Pak RT ini adalah orang yang ikut terlibat atau sangat tahu dengan proses rumah tahfidz ini berdiri. Menurut Pak RT dan istrinya, rumah tahfidz yang ada sekarang itu di Jalan Beruang 2 Pondok Ranji itu sesungguhnya adalah wakaf dari seorang ibu yang terbilang kaya kepada Yusuf Mansur. Jadi rumah tahfidz itu bukan dibeli oleh Yusuf Mansur, tetapi wakaf dari orang kaya. Hari ini rumah tahfidz itu diisi oleh anak-anak yang mengaji, belajar mengaji, membaca Al-Quran, usia SD dan yang paling besar adalah usia SMP. Mereka yang belajar mengaji di situ juga dipungut biaya 35.000 per orang. Waktu mengajinya dari setelah asar hingga maghrib. Begitu keterangan dari Pak RT dan istrinya. Nah, nanti di video berikut saya akan tampilkan di sini pertemuan saya dengan Pak RT dan istrinya. Juga saya akan memutar bagaimana keterangan rekaman suara dari Ibu RT dan Pak RT bagaimana proses rumah tahfidz ini berdiri. Saya memang tidak bertemu dengan guru atau pengasuh rumah tahfidz ini, tapi sudah cukup keterangan dari Ibu RT dan suaminya bahwa rumah tahfidz yang Darul Quran yang ada di Pondok Ranji itu tak lebih dari sebuah tempat mengaji anak-anak atau apa yang kita kenal dengan taman pendidikan Al-Quran yang memang berada di mana-mana, di lingkungan kita terdekat pun ada semacam itu. Jadi sungguh tidak bisa dipercayai bahwa rumah tahfidz yang ada itu dibiayai oleh bisnis Yusuf Mansur yang bernama Warung Steak and Shake. Saudara-saudara, hanya 2 km dari rumah tahfidz yang ada di Pondok Ranji itu berdiri satu lagi warung steak and shake, masih berjalan terlihat dan masih dikunjungi oleh orang. Saya sekali lagi kali ini mau mengkonfirmasi bahwa apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur bahwa warung steak and shake itu didirikan atau dijalankan bisnisnya untuk kepentingan membiayai rumah tahfidz yang ada. Sekali lagi saya perlu dicatat di sini bahwa di rumah tahfidz itu menurut Pak RT dan Ibu RT tidak ada satupun anak-anak atau santri yang tinggal di dalamnya. Mudah-mudahan video saya ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur bahwa niat dia berbisnis atau masuk dalam warung steak and shake untuk membiayai rumah tahfidz yang ada itu adalah sebuah kebohongan belaka. Walaupun Yusuf Mansur mengungkapkan itu dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, kalimat-kalimat thayyibah. Padahal itu sesungguhnya menurut saya itulah sebuah kebohongan. Sampai bertemu pada video-video berikut.
saya tetap akan mengkonfirmasi kebenaran bahwa rumah tahfidz yang berafiliasi dengan Yusuf Mansur itu dibiayai oleh warung Stick and Seek. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustadz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stick and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100% nggak kita ambil. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet Ustadz bagikan kepada udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, tahfiz dan lain sebagainya. Di sekarang aku lagi taruh, tapi di kondisi sekarang jam 11.30, 11.51. Ada 2 mobil tapi katanya yang tetangga. Oke, kita ke KRT. Iya kan? Itu masuk. NU-nya itu. Berarti yang punya itu Wong Sugi dong, Bu? Ya? Wong Sugi dong, orang kaya. Termasuk lumayan lah. Lumayan ya. Kalau sugih banget juga enggak. Yang minimum mungkin punya rumah 5 atau 6 enggak tahu lah. Nah itu ibu Sumaji itu di mana tinggalnya? Di sini? Sekarang di Serpong. Oh di Serpong. Lebihnya agak hafal karena ada sering komunikasi. Sama ibu itu? Semaji. Sekarang suami sudah meninggal, tinggal Bu Haji Sumaji sendiri. Wah saya. Harus kita. Nah itu anak yang ngaji di situ bayar nggak Bu? Ya. Bayar. Pinten Bu satunya Bu? 35. Berapa? 35.000. Kalau ini kan guru ngaji, Oh. masjid. Kalau dia wilayah, masjid gratis. Kalau di masjid gratis. Gratis. Kalau sebelah tempat si itu Quran bayar 35.000 sekarang. 35.000 satu Ya. orang. Nah yang ngaji situ banyak Bu? Banyak, kalau yang ngaji mayoritas kebanyakan dari luar. Kalau yang di sini. Loh kan anak sini ngajinya kemana Bu? ya ada sebagian Oh ada sebagian. juga. Bu yang diajarin ngaji itu ngaji biasa ikro. Iyalah, baca Quran, belajar Hafalan, gitu. kalau di depan dia hafalan. Hafalan ya? Ada yang sampai udah hafal Quran gitu? Masih Paling baru anak-anak. itu sama anak-anak. Loh. Kalau udah gede-gede tuh udah pada masing-masing, udah punya kesibukan masing-masing. Paling sih tingkat SMP yang paling muda ini. Paling gede tingkat SMP ya? SMP. Ada gue jarang nggak tahu. Jarang, nggak bisa SD gitu. kali ya. Berarti bocah SD ya? SD. Ya, istilah umumnya. 35.000 itu ngajinya tiap hari Bu? Iya, Sore, hari Senin, iya kan? sore. Lah gurunya Guru dari itu. Sekarang Pak Ustadz Arif itu nggak berapa tahu. orang Bu? Nggak tahu ya kalau di sini. Masih itu kan nggak kayak Iya, kemarin-kemarin. kalau dulu banyak Pak. Banyak, Sekarang 4 orang. Sekarang Pak Ustadz Arifin ada. Satu aja? Ada dibantu Berdua. Ada bantunya. Berarti hanya bocah ngaji toh gitu ya Bu? hafalan. Hafalan aja. Kayak di kampung gitu loh Pak, kita ngaji sama guru ngaji. Iya lah, biasa Datang kayak asar, gitu-gitu pulang lah. sore gitu. Iya, ini juga gitu. Mondok Kalau saya itu modelnya baca ikro, Oh, iya. tajwid. Jadi anak tuh dari belum tahu huruf udah saya ajarin. Iya. Nah, Ya, pokoknya ruang lingkupnya itulah kalau tingkat anak kan yang mondok ada nggak Bu yang tinggal di situ? nggak ada. Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Emang di mana-mana memang rumah tahfidznya Yusuf Mansur itu memang udah nggak ada orang yang mondok itu nggak ada Pak. Udah nggak ada. Enggak ada, nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu rame. Kurang. Dulu rame ya Pak? Ya, Rame, dulu Pak. rame. Banyak. Pak itu kenapa Pak yang dulu rame itu sekarang nggak jadi nggak rame gitu? Dulu rame, dulu banyak gurunya dulu. Waktu pembukaan kan saya ikut juga. Ibu juga? Ibu ikut situ Waktu ya. serah terima Iyalah. jabatan dari rumah Bu Haji Sumaji sama Pak Yusuf Mansur, saya hadir. Ada langsung diserahkan ke Saya Yusuf? ada dulu. Saya ikut dari mas mulai konsumsi semuanya kan saya juga ikut di Iya, situ. Penyerahannya.
Ada. Waktu itu sih rame, masih Pak Ustadz Mansur rame. Memang diserahkan Semua, ke- mayoritas orang sini ini. Iya, ikut semua dah mayoritas. Sekarang udah enggak lah. Enggak sekarang. Nah, semenjak saya diriin Ngaji. masjid, Ngajian kan di situ masjid. tutup. Waktu itu pernah ada informasi tutup. Ya udahlah kasihan anak sini kita. Nah. Oh, pernah ada gitu. info tutup. Mandek sementara. Oh, ada itu gitu ya. Iya. Terus kita diriin di masjid. Nah, nggak lama kita diriin di masjid, balik lagi dia ada gitu. Oh. Tadinya kan di masjid nggak ada. Iya, di masjid nggak ada. Sore aja temuin dia. Iya, iya. Insyaallah. Siapa itu? Siapa Pak? Ustadz Arifin doang kan? Iya. Ustadz Arifin. Ustadz Arifin ya. Mm-mm. Jam berapa mulai? Jam 4 ya udah ada. Habis asar ya. Jam 2 udah mulai masuk yang anak kecil-kecil Oh. jam 2. Jam 2 jam 3 lah datang. Nanti istirahat jeda, asar jeda, mulai lagi. Nanti habis maghrib ada Oh, lagi, jadi gitu. itu ya, gantian Tahap. gitu. Ah. 35.000 satu orang ya, Bu? Umurnya. Sekarang. Sekarang ya. Tapi mungkin beda-beda kelas kali, kalau yang kelas kecil Iya, biar tanya Iya, koordinator. nanti dulu ya. Iya. Nah, rumahnya itu tetap statusnya wakaf ya, Bu. Kalau sekarang kurang tahu dah kalau sekarang kalau dulu. Kalau masalahnya kita nggak tahu. Pokoknya diserahkan ibu itu ke Informasinya diwakafkan. hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Setelah dari rumah tahfidz Darul Quran yang tadi di Jalan Beruang 2, Pondok Ranji, sekitar 2 km dari situ ada warung Steak and Shake di Bintaro. Saya dibantu oleh Pak Sugianto. Nah, ini warung steaknya. Maju dikit, Pak. Maju dikit, Pak. Pak, sini. Ya, iya, ini warung steaknya. Ya, tampak banyak orang di depannya. Pak Sugi ini luasnya ada 500 meter ini, Pak, kira-kira, Pak. Kurang tahu ya. Oke, ini di daerah Bintaro.